Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Stabat. Terima kasih Pak atas waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang rencana saya membuat aksi nyata mengenai budaya positif yang nantinya bisa berdampak kepada sekolah, khususnya dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Oke, silakan Pak Edi. Ya, Kira-kira apa bentuknya? ya nanti bentuknya dalam bentuk keyakinan kelas Pak, gitu. Manfaatnya bagi siswa? Keyakinan kelas ini nanti menjadikan bahwa di kelas itu bisa tertib ya dalam hal pembelajaran, kemudian siswa bisa lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran di kelas karena sudah ada aturan-aturan di dalam kelas yang disepakati bersama. Kira-kira siapa yang terlibat? Dalam rencana aksi nyata saya ini Pak, saya akan melibatkan yang pertama Bapak Kepala Sekolah sebagai Siap. manajer di sekolah, kemudian saya akan juga menyosialisasikan ini kepada Dewan Guru dan rekan sejawat dan komunitas praktis yang berada di sekolah. Setelah itu saya akan membuat aksi nyata langsung di dalam pembelajaran di kelas. Nantinya ini akan berdampak pengimbasannya kepada rekan-rekan sejawat sehingga teman-teman sejawat bisa mengimbaskan juga di dalam kelasnya masing-masing. Saya dukung Pak Edi. Ya, Ini Pak. suatu kegiatan positif untuk memajukan sekolah kita. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Izin ke depannya untuk melakukan aksi nyata ini. Oke, lanjut Pak Edi. Yang penting Oke, semangat. terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Guru hebat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan iya Ibu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif modul 1 ya, 1.4. Ya, izin share screen sejenak ya Bapak Ibu. Ya, di sini materinya yaitu tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Konsep inti dari materi budaya positif dimulai dari adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, bagaimana pembelajaran paradigma baru ya Bapak Ibu? Di sini pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang saat ini sedang booming ya, yaitu kurikulum merdeka dengan berbasis profil pelajar Pancasila, di mana kita bisa lihat dimensi dari profil pelajar Pancasila ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu, dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Apa miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Next, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini yang terjadi saat ini. Miskonsepsi itu kalau kita kaji salah persepsi ya, salah konsep gitu ya Bapak Ibu, bahwa ini tidak baku adanya. Ya. Kemudian paradigma stimulus respon dengan menggunakan pendekatan teori kontrol. Ya, di sini ada beberapa, ada di tabel ya, ada stimulus respon, kemudian teori kontrolnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kalau di
kita sebagai manusia, kalau kita kebutuhannya sama, berarti sama-sama membutuhkan makan, misalnya seperti itu. Sama-sama membutuhkan pendidikan, gitu ya. Namun di teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berbedanya bagaimana? Nah, kalau kita kembali ke pembelajaran berdiferensiasi tadi, bahwa kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya, gitu maksudnya ya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kalau kita terus baca sampai ke bawah, makna dari stimulus, kalau stimulus itu memaparkan bahwa segala sesuatunya dianggap sama. Sedangkan untuk teori kontrol, kita menyatakan bahwa kita dengan individu lain itu berbeda ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, atau bisa dikatakan sebagai ancaman atau hukuman. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari adanya suku bangsa, ya, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan apalagi Bapak Ibu budaya, kemudian latar belakangnya, ya, diferensiasi suku ya, diferensiasi kesukuan atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita tidak memandang bahwa perbedaan itu menjadi sebuah permasalahan yang membuat disintegrasi bangsa. Maka tugas kita adalah mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, contohnya adalah melalui profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, yang ini ada beberapa dimensi yang kita tadi juga sebutkan. Kemudian Ibu Primary Years, program PYP, diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, sampai pada komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, sampai pada memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kalau kita ke poin yang keterampilan hidup, berarti ini sudah mengamalkan yang namanya manajer ya Bapak Ibu. Artinya motivasi itu muncul bukan hanya dari luar, melainkan juga dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, jika saya boleh bertanya saat ini, dari kebutuhan dasar manusia ini urutan yang pertama itu kan bertahan hidup ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu, mengapa kita memilih bertahan hidup sebagai kebutuhan dasar manusia? Padahal kita harusnya kebebasan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, satu orang boleh memberikan argumentasinya. Ya, Ibu Sri Hartati, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Izin Bapak, kalau mengutip kisah dari Tarzan Pak, ini juga kan ada eksperimen Pak. Eksperimen Tarzan itu seorang bayi diletakkan di hutan. Itu saja, mohon maaf, bayi yang belum berpikir penuh saja, dia yang pertama kali dicarinya adalah kalau saya baca dari buku itu Pak, bertahan hidup. Jadi dia bertahan hidupnya dengan beradaptasi dengan lingkungan hutan. Saat itu yang kita lihat kalau nonton filmnya itu monyet atau seperti mamalia begitu. Itu setingkat bayi Pak. Jadi menurut saya memang bertahan hidup, survival adalah tujuan utama. Memang anugerah yang memang Allah mungkin sudah cetak di konsep di otak kita, itulah bertahan hidup Pak. Itu menurut saya Pak. Kalau berdasarkan eksperimen. Terima kasih Pak.
Sepertinya nanti bakal Bu Sri akan ada eksperimen lain tentang hal ini selain Tarzan ya. Kalau Tarzan kita bisa lihat langsung. Kalau kita kembali ke siswa kira-kira apa ya? Nah, ini jadi PR bersama ya. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam belajar dengan kondisi yang berbeda-beda, teman yang berbeda-beda, pasti dengan guru yang terbaik. Nah, ini tugas kita ya Bapak Ibu ya, Bu Sri. Bu Tisa Raisen, silakan boleh Bu, boleh. Silakan. Baik Pak, kalau menurut saya bertahan hidup salah satu bentuk kebutuhan pokok Pak, atau kebutuhan primer kita kalau dalam kehidupan sosial ya Pak ya. Maka itu menjadi kebutuhan dasar manusia yang pertama karena sesuai dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Itu aja Pak menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Nah, kalau kita kaitkan cerita Bu Sri dengan Bu Tisa sinkron ya. Kenapa? Karena begini, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita kembali ke agama, mempertahankan hidup kalau kita di hutan tidak ada makanan, maaf ya Ibu yang beragama non ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar, yang haram dimakan oleh ya kita yang beragama Islam boleh dimakan, gitu. Iya, artinya kita mempertahankan hidup. Sama seperti dua pilihan, Bapak Ibu pilih pakaian atau makan? Makanan ya Pak. Bukan. Berarti kalau kita nggak pakaian gimana Bapak Ibu? Padahal dua-dua ini kebutuhan loh. Kebutuhan pokok Pak. Ini hal ini juga kadang membuat siswa bingung. Takutnya bukan masalah apa namanya ya. Kalau saat ini kalau nggak pakaian Pak, Bapak ini gimana lah Pak, kalau nggak pakaian gitu. Saya pakaian aja lah Pak dulu Pak, nggak makan nggak apa-apa lah gitu. Padahal tidak gitu. Kita harus tetap mempertahankan kebutuhan makan dulu gitu. Nah kalau pakaian kita banyak alternatif karena itu di luar tubuh. Tapi kalau makanan itu masuk ke dalam tubuh, kita butuh nutrisi. Kita kan nggak butuh pakaian untuk nutrisi kan, gitu. Makanya masalahnya ke sana ya. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini kalau kita dalam kelompok ya Bapak Ibu saya yakin saat ini Bapak Ibu saat ini sudah berada di satu kelompok komunitas praktis. Nah, kalau belum ada merasa diterima oleh kelompoknya, teruslah berusaha untuk menyesuaikan diri ya. Nah, ujungnya akan muncul kasih dan sayang. Orang dikasih pasti disayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang pasti dikasih. Begitu juga dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sayang dengan siswa, apapun yang keinginan siswa yang terbaik pasti kita kasih ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap ya berprestasi, prestise lah Bapak Ibu, lebih kepada kesana. Karena kita juga butuh yang namanya, kamu pasti bisa, kamu pandai ya, ada penghargaan tertentu ya. Kemudian kebebasan. Di sini lambangnya itu ada sebuah rantai yang diputus seperti itu ya. Artinya kita bisa mandiri, memilih pilihan kita, apapun pilihan itu yang terbaik, kemudian mampu mengendalikan arah diri kita harus bagaimana ke arah kedisiplin yang positif. Kemudian senang. Nah, kita kalau dalam komunitas, dalam kelompok, kita harus happy, harus bahagia, harus humoris, harus antusias, harus penuh motivasi lah seperti itu supaya hidup kita kembali ke penuh kebebasan yang pada penguasaan, penuh kasih sayang, dan ujungnya kita kembali ke awal mampu bertahan hidup ya. Kenapa kalau kesenangan ini di akhir? Karena memang kesenangan itu membuat pikiran kita yang unek-unek kita itu akan menjadi fresh. Kita gini kan Bapak Ibu, kita udah lokakar ini kayaknya suntuk kali, jalan-jalan lah. Nah, kata jalan-jalan sudah menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah berada pada tingkat terakhir, yaitu kesenangan. Ya. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia menurut Gossen dalam bukunya Restrictions Goal Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang ini, itu akan muncul yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
Saya boleh minta tanggapan dari Bapak Ibu, dari ketiga ini, manakah yang termasuk motivasi intrinsik dan manakah yang termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik maupun intrinsik. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan pendapat. Ibu Rika, Pak Ilham, silakan. Bu Tisa, oke. 3 orang, silakan Bu Rika. Iya. Bu Elvira juga boleh nanti ya. Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, Pak, yang termasuk dalam motivasi intrinsik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Dan satu lagi dari intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu bisa dia intrinsik dan bisa juga ekstrinsik dari dalam dan dari jaringan luar. Ibu Rika agak kurang bagus ya. Terima kasih. Tenggelam Pak Ipa. Oke, baik. Iya, ya nggak apa-apa Ibu. Lanjut kita ke Ibu Tisa, silakan. Baik Pak, menurut saya yang merupakan motivasi dari dalam atau intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Sementara motivasi dari luar atau ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Demikian Pak. Baik Bu, terima kasih. Bu Elvira, monggo silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Menurut saya untuk motivasi ekstrinsik itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu katakan. Kalau dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu munculnya dari luar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kalau ini sepertinya sudah pas ini muncul ekstrinsik karena dari luar. Nah, intrinsiknya itu ada pada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti muncul dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih. Kemudian ini ada beberapa hukuman, ada beberapa jenis ya Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di hukuman ada tidak terencana tiba-tiba ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Jadi kita tahunya itu, nak kamu terlambat ya, kenapa bisa terlambat? Nah, terus dibuat seperti judge gitu ya Bapak Ibu, tanpa kita harus siswa itu mengklarifikasinya gitu. Berubah hukuman fisik atau psikis ini harus kita hindari ya. Kemudian konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, biasanya kita ada tata tertib sekolah ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Biasanya ini kalau di dalam kelas ada nggak Bapak Ibu kira-kira kita verbal kita ini yang kadang agak repot di dalam kelas. Awalnya kita nggak mau seperti kata membuli, itulah kamu. Nah, gitu ya. Kadang kalau kita pas lagi emosional muncul seperti itu gitu, itulah kamu malas sekali ya. Sebetulnya nanti kembalinya ke sana, ke hukuman juga ujungnya gitu ya. Artinya di konsekuensi setiap pelanggaran ada sanksinya gitu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini kita belajar dengan yang adanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu berkomunikasi kolaboratif, menanyakan langsung apa permasalahannya, kemudian kenapa seperti itu, dan dibuat solusinya kira-kira apa. Ya Bapak Ibu. Posisi kontrol. Baik, di posisi kontrol ada 5 jenis. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk yang ini Bapak Ibu, saya juga boleh ini meminta Bapak Ibu apa contoh untuk penghukum, apa contoh membuat merasa bersalah, apa contoh membuat sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Bapak Ibu yang berkenan silahkan
Mau pilih yang mana juga boleh. Oke, Pak Ilham, pilih yang mana, Pak Ilham? Izin Pak Edi, saya Mm-mm. ambil yang penghukum aja ya Pak. Oke, silakan Pak, Sehingga silakan. tentang penghukum ini yang dimunculkan pertama itu motivasinya itu motivasi dari luar. Mm-mm. Sedangkan identitas yang dibentuk identitas gagal. Jadi murid masih merasa bersalah seperti itu Pak. Mm-mm. Baik, Pak Ilham. Kira-kira contohnya kalau kita dalam lingkup sekolah atau di lapangan yang saat ini kita alami, kira-kira apa contohnya kira-kira Pak? Misalnya Pak ya, mungkin ada murid yang terlambat, itu saya beri hukuman seperti push up atau sebagainya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Berarti bentuknya memang benar-benar ya membuat siswa itu dihukum total gitu ya, Pak Ilham ya. Hormat bendera juga tuh masuk Pak Ilham ya. Ada yang siswa, kalau dulu kita sering ya Bapak Ibu di depan bendera terlambat. Sampai sekarang pun ada, Pak. Oh, masih ada Bu Supri? Masih di sekolah saya. Oh Tapi iya bukan ya. saya Pak yang buat. Oh ya, nanti kalau Bu Supri menyatakan ini nggak boleh, Bu Supri bakal dibilang. Itu takutnya nggak cocok. Ini, baru ikut guru penggerak udah gini. Iya ya. Iya. Memang mengimbaskannya itu pelan-pelan. Baik Bapak Ibu, silakan yang lain pilih yang mana. Ada 4 lagi yang belum. Tadi Bu Nisa pilih yang mana? Bu Nisa raise hand tadi. Baik Pak, terima kasih. Saya pilih posisi kontrol teman. Iya, silakan. Nah, posisi kontrol teman ini dia membuat anak itu seperti bertanya, tetapi dia kayak seperti BK juga Pak, kemarin itu yang saya tanya seperti BK. Iya. BK menanyakan anak permasalahan anak, dia menganggap anak itu seperti teman sehingga anak itu bisa menceritakan masalahnya kepada guru tersebut gitu Pak. Iya, lebih kepada ajakan ya Ibu. Iya Ibu Pak. Nisa. Misalnya ayo dong ikuti aturan sekolah, nanti kalau nggak ikuti aturan sekolah rugi loh. Kan Ya, seperti kayak itu ya. teman curhat Pak jadinya. Iya benar, lebih teman curhat. Maka saya bilang kemarin mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau keluar dari BK gitu ya. Oke. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu ada yang mau lagi yang lain? Ada 3 lagi. Oke, Bu Sri dan Bu Rahmi ya. Bu Sri dulu, pilih yang mana? Ya, terima kasih Bapak. Ini jujur sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya sering membuat nomor 2 Pak, pembuat merasa bersalah. Oke. Karena saya selaku orang tua perempuan gitu ya Pak, saya sering juga mungkin di rumah sering bilang, nah apa nggak kasihan sama mama udah capek begitu ya Pak. Jadi mungkin ini terbawa juga di sekolah Pak. Biasanya apabila ada murid saya itu yang belum selesai ngerjain tugas atau saya tegur atau ditegur guru lain melapor ke saya, ini selalu saya panggil Pak, memang 4 mata. Nanti saya akan bilang, nah cobalah lihat Ibu, kurang baik apa Ibu sama kamu. Nah ternyata ini juga di posisi kontrol guru ini ternyata kalau dibilang Pak Ilham tadi masih kondisi gagal. Artinya ini yang saya tanyakan juga kemarin, kalau saya di posisi penghukum, membuat merasa bersalah atau teman, apakah ini kita gagal menjadi seorang guru saat itu Pak? Nah ternyata tidak gagal, namun ini memang masih dalam tahap yang belum memuaskan. Artinya begitu Pak, itu menurut saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau yang Bu Sri katakan itu benar. Pembuat merasa bersalah itu ibaratnya kita mengibah. Kita mengibah tahu kan, tolonglah aku udah susah kali, kasihlah pinjamannya, gitulah bahasanya. Bu tolonglah nak, Bapak Ibu capek kali kemarin ya, tolonglah bagus-baguslah belajarnya. Apalagi kalau udah tanda, kalau ibu-ibu kan teteskan air mata sedikit gitu, anaknya udah sedih Bu, gitu. Ujungnya pasti ke sana gitu ya, ada merasa ibah. Oke, terima kasih Bu Sri ya. Kita lanjut ke Bu Rahmi ya. Bu Rahmi pilih yang mana? Tinggal 2 nih. Oke, Bu Rahmi terlempar ya. Bu Nova silakan Bu Nova, pilih yang mana? Maaf Pak. Oh, saya silakan Bu Rahmi. Itu lagi. Tadi lupa nyalain mic. Oh ya, silakan. Saya memilih posisi pemantau Pak. Kalau posisi pemantau ini dia sepertinya fokus pada adanya aksi maka ada konsekuensi.
Jadi dia fokus pada peraturan dan sanksi. Jadi guru bersama dengan murid itu seperti tidak ada hubungan. Misalnya kalau misalnya terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau terlambat? Langsung kepada menanyakan pada siswa konsekuensinya apa, kemudian mencatat biasanya atau memberikan poin, pengurangan poin seperti itu Pak. Itu proses pemantau yang saya pahami. Iya, baik, terima kasih Bu. Nah, jadi di dalam posisi pemantau itu kita juga mengucapkan solusi, tapi bukan solusi yang sifatnya spesifik, tapi lebih kepada bersifat umum ya, gitu. Contohnya lagi tadi kamu melanggar peraturan sekolah, misalnya atributnya nggak terpasang. Jadi kita bisa setelah upacara nanti kamu beli atribut di koperasi sekolah ya nak, seperti itu. Jadi lebih bersifat umum dia, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada konsekuensi, kemudian ada secara umum kira-kira apa ya untuk mengatasinya, solusinya itu gitu. Tapi sifatnya itu nggak khusus spesifik, sifat umum ya Bapak. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Selanjutnya Ibu Nova, silakan Ibu Nova. Tinggal satu lagi. Kalau manajer ini luar biasa ini nanti perannya. Silakan Bu Nova. Terima kasih Pak diberi kesempatan. Iya. Mengikuti sama Ibu Sri banyak kali makna dan faedah bagi diri saya sendiri, terlalu kurang manajer ini kan suatu pemimpin Pak kan. Jadi saya membuat siswa itu saya buat dari hukuman mereka, dari contohnya kebersihan, mereka saya pilih jadi satu orang pemimpin. Siapa ketua kebersihan, kelompok 1 dengan kelompok 2. Mereka piketnya di taman siapa ketuanya, yang di pagar siapa ketuanya. Jadi saya cuma hanya memanggil mereka hanya pemimpinnya aja. Udah saya jadikan satu pemimpin. Begitu juga dengan kelompok. Di dalam kelas siapa ketua mereka kelompok yang memegang buku untuk menukar buku setiap di pojok baca. Mereka udah saya jadikan pemimpin. Tapi dengan saya memimpin itu saya ngerepet gitu. Berarti kan saya tidak merasa kekurangan saya banyak kali gitu. Dengan mereka berbuat nanti ada udah saya jadikan pemimpin mereka, tiba-tiba kan mereka membuat kesalahan kan jadi hukuman gitu kan. Kan hukuman itu. Maka saya semenjak saya mengikuti CGP ini, setiap yang ini saya lakukan ini sudah saya lakukan. Tetapi posisi saya itu banyak kekurangannya, cuma 25%. Nah, gitu aja Pak. Tapi alhamdulillah anak saya sudah saya lakukan, tetapi banyak kekurangannya yang saya berarti saya ini masih banyak kekurangannya. Gitu. Saya lakukan, tapi masih banyak kekurangan itu yang merasa saya ini sebagai guru banyak kekurangan yang saya berikan kepada murid itu, gitu. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Lebih kepada kalau kita ini sebagai guru, sebenarnya semua ini sudah kita lakukan di ke belakang. Cuman cara-caranya itu yang kita belum kepada apa yang namanya nilai-nilai kebajikan universal atau yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, atau lagi sesuai dengan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara gitu ya Bapak Ibu. Ada kita merasa bahwa kita sudah menyelesaikannya, tapi cara kita agak berbeda, ternyata nggak bisa seperti ini, memberi hadiah pun itu salah gitu, bukan itu maksudnya gitu, walaupun itu sifatnya bujukan. Bu Nova Raisa ini kembali. Saya mau nanya Pak, masalah hukuman gitu Pak kan, hukuman yang kita berikan untuk tingkat SD, tapi kalau saya untuk hormat bendera tidak pernah, kalau untuk memukul saya tidak pernah, tapi saya menghukum mereka dengan lebih banyak ke kebersihan, lebih banyak kebersihan karena memang dia harus dilatih karena kelas tinggi kelas 5 itu kan memang harus kita tingkatkan lagi kebersihannya mereka itu kan. Tapi mereka memang takut sama saya, takut kali memang. Di SDIT pun kalau saya bilang nak sholat nak, umi-umi yang lain bilang sholat, kalau udah saya keluar satu saya bilang itu udah terbang semua tuh di ruang musola, baru satu belum duanya. Ini kan dengan suara saya, mungkin karena suara saya besar. Tapi memang kalau memang mereka lagi sholat, misal Allahu Akbar, karena ini saya pakai kalau kepala kawan, itulah saya baru mukul. Itu nggak bagus saya bilang. Karena kepala kawan itu anak
SDIT saya udah ngajar. Jadi maka saya tanya sama Bapak, bagaimana mengukur apakah salah suara saya besar, habis itu kalau saya marah, saya memang menghukum mereka berkali-kali, udah ketiga kali saya buat perjanjian sama mereka, 3 kali tidak bawa Quran, silahkan taman itu dibersihkan sampai rumputnya tidak ada. Karena mereka kadang nggak bawa Quran, nggak bawa Quran. Jadi hukumannya tuh kadang saya buat buku kasih sayang, tulis berapa kali, nanti tanda tangan orang tua. Tapi kalau untuk hukum yang berlebihan itu enggak. Mereka punya kebersihan, nggak buat PR gitu. Coba Bapak kasih saya, apakah salah saya? Itu dengan suara saya satu aja mereka udah terbang semua. Oke. Dari bahasa Bu Nova, saya memberikan hukuman. Apakah boleh? Nggak boleh, karena Bu Nova sudah mengawali dengan kata hukuman. Dalam bentuk berarti sudah ada sanksi. Kalau kita larinya ke guru penggerak, apapun yang kita lakukan, kalau sudah memerintahkan anak dengan suara lantang, atau kita merasa kalau suara kita agak keras sedikit, mereka udah takut. Rasa takut, berarti mereka, hati kita dan hati mereka mau karena mereka takut, bukan karena mereka, dari hati mereka begitu ya. Mungkin gini bisa ya Bu ya, ada kalanya, maaf ya Bapak Ibu, ada kalanya kita naasnya gini, ada siswa ini yang kadang suka ngadu sama orang tuanya, gitu. Itu yang agak khawatirnya di sana. Begitu gitu, Mak tadi kan Mak, Pak, awak disuruh lah bersihin WC, gitu. Gurunya, oh kok kayak gitu, nggak bisa itu, mana ada kan ada petugas sekolah. Nah, takutnya orang tua yang kadang kurang responnya kurang baik. Caranya ya, ini coba Ibu buat jurnal harian, kemudian dicatat aja apa permasalahannya. Kemudian coba sebelum melakukan kebersihan itu, kan ada grup WhatsApp atau telepon gitu, Bu Nova kan bisa ya langsung, halo Pak, mohon izin Pak sebelumnya saya wali kelas ini dengan Ibu Nova, izin menginformasikan bahwasanya anak kita sering tidak kalau sholat itu suka mengganggu teman, mungkin Pak nanti bisa di rumah dilakukan Pak, nah saran arahan kepada anaknya, nanti di sini juga saya berikan. Nah tadi saya melakukan bukan hukuman sih Pak, mendisiplinkan anak supaya nggak ribut, ya seperti itu. Coba dikomunikasikan dulu dengan orang tua, setelah itu baru buat gitu. Artinya kalau anak ini, siswa ini ngadu yang enggak, memang sudah terbangun komunikasinya gitu. Saran saya. Nah, tapi jangan ada bahasa hukuman ya. Tapi suara saya memang besar Pak. Mungkin volumenya dikecilin Bu. Memang Bu suara Nova saya punya tombol volume kecil kayaknya nih ya. Kalau kata orang ini, kata Umi di situ, ini orang ini manggil saya Umi kan, Umi nanti itu jumlah siswa kelas 1 70 katanya, masih ada suara itu lagi katanya gitu kan. Jadi maka saya lembut, saya memang kayak gini, maka saya bingung gimana saya mau kecilin suara saya, memang suara saya besar gitu. Kalau lembut kali saya itu memang suaranya kayak gitu Pak. Ini coba Bu Nova buat satu buah kalimat memanggil anak dengan suara lembut. Saya ingin tahu seberapa lembut sih suara Bu Nova kalau dia tingkat volume terbawah. Coba. Oh, kalau saya manggil anak-anak kan, anak ibu saya sini saya bilang. Nah, udah itu dipakai. Memang itu. Memang saya gunakan biar saya marah. Sini nah, sama Umi, sayang sini. Nah, itu bahasa sayang tuh memang kata orang ini biarpun kayak mana marah muka saya merah, tapi sayangnya itu masih ada. Sini nak, sini dengan Umi gitu. Sini sayang, sini Bu dengan Ibu apa masalah gitu. Tapi memang nada saya tinggi, jadi Nah, akibat nadanya tinggi, wajah Bu Nova jadi memerah, mereka jadi takut. Wah ini apa nih gitu kan? Mungkin disejukkan dulu ya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa Bu Nova. Karakter itu kita bisa ada sebuah karakter yang kita tidak bisa ubah, tapi karakter itu bisa kita latih untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada pada lingkungan. Saya yakin itu. Tapi kita nggak bisa paksakan kita harus karakter kita berubah, enggak. Tapi kita bisa paksakan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan sesuai kondisi yang ada di lapangan. Kondisinya bagaimana? Ya, sama-sama belajar lah ya, Bu Nova ya. Oke, karena sudah habis di posisi kontrol, saya kembali ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Ini seperti pembelajaran kemarin bahwa
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci. Ini yang membedakan kenapa sih keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Ya, ini juga menjadi perbedaannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya yang bersifat umum dan lebih urgen. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif ya, bukan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Kalau nanti supaya tidak lupa bisa ditempel di dinding kelas ya Bapak Ibu. Atau di sekolah kalau di mading atau dan sebagainya, tempat-tempat yang strategis bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah. Kalau bentuknya keyakinan sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jangan sempat misalnya di situ tidak ada taman terbentuk, tapi untuk menyayangi taman, membersihkan taman, padahal nggak ada taman. Nah, ini artinya harus ada kondisinya itu sesuai dengan yang ada di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Saya dimintai pendapat dari siswanya, kira-kira apa, di brainstorming, kemudian ditulis, boleh pakai post-it atau langsung pakai spidol, baru nanti dibuat dalam bentuk keyakinan kelas, baru ditempel. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini artinya dievaluasi, mana yang enggak kira-kira yang sulit untuk dilakukan, dievaluasi bagaimana cara menghaluskannya kembali untuk membuat keyakinan yang baru, direvisi kembali. Itu maksudnya. Prosedur keyakinan kelas ini Bapak Ibu ada beberapa ya, dari poin 1 sampai akhir ya. Nanti kita Bapak Ibu bisa baca kembali. Nanti saya berikan PPT-nya. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini kalimat-kalimat yang bersifat positif. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, menggunakan HP pada saat sudah diizinkan, apalagi Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya, membuang sampah pada tempatnya, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di segitiga restitusi kita melihat situasi di lapangan. Apa yang Bapak Ibu amati, apakah kita melihat siswa itu bermasalah? Nah, baru kita lakukan restitusi terhadap anak tersebut untuk mengetahui apa penyebab permasalahannya dan bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Demikian penjelasan untuk budaya positif modul 1.4 ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda semua? Baik. Ketua kelasnya siapa? Krispo. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk materi ada yang kita doa Mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan tadi ya kita mendapat rahmat dan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Bapak akan membersamai Ananda semua dalam membuat keyakinan kelas sebelum proses pembelajaran dilakukan. Ya. Keyakinan kelas ini terbentuk dari adanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas tadi saya akan memberikan kepada Ananda post-it ya. Nanti Ananda bisa mengisi apa kira-kira kesepakatan kelas yang Ananda harapkan dari kelas ini supaya kelas ini berjalan dengan tertib. Misalnya apa kira-kira? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi yang berbudaya positif. Menghormati guru. Jangan ribut di kelas. Usahakan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimatnya harus positif. Jadi kalau jangan ribut di kelas. Bahasa halusnya gimana? Tertib di kelas, Pak. Boleh, tertib di kelas. Ya. Apalagi yang kira-kira kalimatnya positif.
Disiplin, Pak. Disiplin. Apalagi? Ya, nggak apa-apa ya. Apalagi? Menghargai yang di depan. Menghargai yang di depan, menghargai saat diskusi, mendengarkan guru menjelaskan, menggunakan smartphone pada saat guru sudah mengizinkan. Terserah Anda, apapun itu tuliskan di sini. Baru nanti kita buat kesimpulan. Ya, bisa? Saya. Oke. Kepada ketua kelas silakan bagikan post-it-nya terlebih dahulu. Kemudian dibantu. Silakan, Bang. Besok mungkin dibagi aja satu-satu dulu biar jangan ditulis dulu ya, karena kita akan melakukan SBQ sejenak. Oke, terima kasih. Sebelum kita melakukan penulisan tentang kesepakatan kelas yang akan Anda lakukan, kita breaking sejenak ya. Tetap pada posisi duduk, silakan duduk sempurna. Ya, sempurna. Lagi dari awal. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut membuat kesepakatan kelas, ya. Anda sudah menerima post-it
Silakan dituliskan selama 15 menit kira-kira apa yang ingin Anda tuliskan untuk ketertiban kelas dengan kesepakatan kelas. Ya, silakan boleh dimulai. Tadi boleh menggunakan gantian ya. Ke ketua kelas bisa tempelkan kertas ini sejenak, 2 orang ini membantu. Jadi kalau posisinya kurang lengket, lebih tender. Siapa yang tulisannya bagus? Siapa? Menuliskan di atas kesepakatan kelas gitu. Yang bersedia, yang bersedia. Kita buat di sini
Kesepakatan kelas. Karena Anda sudah siap, silakan dari mulai depan. Nanti bacakan dulu sendiri, baru ditempel ya, secara bergantian. Kalau misalnya nggak lengket, nanti tambahkan ini ya. Urutkan dari sini ya. Anda jangan pakai yang ini, tapi yang di sini. Di sini kalau kita udah yakin nanti kita sepakati, baru kita pindah kemana. Ya, oke. Silakan dimulai dari sana. Disiplin. Oke, silakan tempelkan. Ya, silakan lagi. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kalau kalimatnya sama itu nggak apa-apa. Karena kita kan membuat keyakinan sama. Oke, lanjut. Toleransi. Toleransi. Oke, silakan Kak. Iya, menghormati. Oke, silakan. Menghargai setiap perbedaan. Menghargai setiap perbedaan. Silakan. Silakan. Menjaga kehadiran. Boleh, silakan. Ya, silakan. Laksanakan kegiatan sesuai jadwal. Laksanakan kegiatan sesuai jadwal. Membayar uang kas tepat waktu. Membayar uang kas. Unik ini ya, dari beberapa ini yang udah muncul. Sudah muncul. Oke, silakan. Menghargai perbedaan teman sendiri. Menghargai perbedaan teman sendiri. Silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Menghargai pendapat teman lain. Menghargai pendapat teman yang lain, gitu ya. Anda sambil melihat ya, kira-kira mana yang banyak muncul yang sama. Nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Menghargai terhadap sesama. Menghargai terhadap sesama. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran dan cepat. Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan atau menggunakan bahasa asing yang sopan.
Ya kan? Bisa. Silakan lanjut. Menggunakan kata-kata yang sopan. Menggunakan kata-kata yang sopan. Berarti nggak boleh kalimat ya, hanya kata-katanya saja. Satu dia, kamu, jangan. Artinya kata-kata. Silakan lanjut. Sopan kepada guru yang mengajar di kelas. Ya, sopan adalah guru yang mengajar di kelas. Oke, silakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Saling menghargai. Saling menghargai. Silakan lanjut. Disiplin. Disiplin. Ya, yang terakhir Menghargai pendapat teman. menghargai pendapat. Baik, setelah ini karena sudah selesai semua, beri applause dulu untuk kelas kita. Coba mintakan beberapa orang, dua orang cukup, silakan di depan. Kemudian pilih, kalau dia kata-kata kalimatnya sama, maka hitung satu gitu. Kalau gitu ya, misalnya menjaga kebersihan, menjaga lingkungan itu hampir sama ya. Jadi dibuat satu aja gitu. Ya, silakan yang menjadi relawan ke depan 2 orang. 12. Satu lagi sekretaris lah. Satu lagi sekretaris. Yang apa? Iya, yang perempuannya. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki ketua kelasnya ya, yang perempuan sekretarisnya bersedia. Ya, boleh kan? Silakan. Oke, silakan buat dulu di sana. Nah, itu ada spidolnya. Ya, di atas tulis keyakinan kelas. Kenapa menjadi keyakinan kelas? Kalau nanti kita sepakati, maka kesepakatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, gitu ya. Ya, silakan. Rispo dengan Ratu memilih mana yang kira-kira ingin dipindahkan ke sana menjadi keyakinan kelas. Ingat, jangan ada kata tidak di dalam pemilihannya. Ini boleh dipindah juga boleh. Mau ditulis atau dipindah? Dipindah saja ya. Silakan dipindah aja, copot. Kalau nggak lagi nanti bisa ditambahkan. Ya, dibuat rapi ya. Mau diurutkan gimana? Dibentuk-bentuk juga boleh. Silakan dipilih lagi.
Sudah? Oke. Boleh duduk. Nah, perwakilan teman Anda semua sudah memilih ada 5 poin ya yang dianggap ini yang paling utama. Yang pertama adalah disiplin. Sepakat? Sepakat. Yang kedua toleransi. Sepakat ya? Iya, pakai semangat gitu ya. Oke. Sopan kepada guru yang mengajari kelas. Sepakat? Menjaga kebersihan. Di sini ada membuang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya piket sesuai jadwal yang ditentukan. Keyakinan kelas ini ke depannya harus kita jalankan selama proses pembelajaran ekonomi yang Bapak lakukan nantinya. Ya, bisa ya? Semangat? Semangat. Terus semangat ini, Bang. Silakan berdiri sejenak, kita ice breaking lagi. Ini Bapak contohkan dulu. Ini coba praktikkan dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Baru 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 itu ya. Oke? Mau praktek atau langsung? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Bapak minta beberapa orang memberikan refleksi umpan balik terhadap keyakinan kelas ini. Apa kira-kira perasaan setelah membuat keyakinan kelas? Oke, silakan. Siapa yang mau? Yang bersedia? 2 orang. 1 orang kelompok sini, 1 orang dari kelompok sini. Lagi? Oke, silakan. Yes. Silakan. Boleh ada pesan ya ke teman-temannya? Ya, saya pesan. Silakan. Dengan adanya keyakinan di kelas yang sekarang kita sudah sepakati, kelas bisa menjadi lebih tertib. Oke. Oke, kelompok ini silakan. Siapa yang mau bersedia? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, yuk silakan. Silakan. Bersedia? Oke, ada kembali ya teman-temannya. Menurut saya setelah kesepakatan kelas yang kita dapatkan, kelas dapat menjadi lebih baik, tertib dan juga dapat diatur sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ya, oke. Pada pembelajaran ke depannya, keyakinan ini akan kita pergunakan. Jadi jika nanti temanmu misalnya mengganggu teman yang lain, maka kembalikan, kita buat keyakinan kelas. Yuk kita jalankan. Ya, tidak ada lagi Bapak yang ribut, nggak ada gitu lagi. Kenapa? Bapak hanya mengatakan keyakinan kelas, karena itu kita tempel di kelas. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya jauh lebih baik. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat! Oke.
11 IPS 3. Nah, kami tadi sudah membuat keyakinan kelas, dan setelah kami terapkan keyakinan kelas ini, membuat kelas kami menjadi lebih positif dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andara Ezri dari kelas 11 IPS 3. Dengan membuat keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, kelas kami menjadi lebih terarah dan memiliki dampak positif dari apa yang kami sepakati sebelumnya. Hai guys, baru saja kami membuat kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas. Saya yakin keyakinan kelas yang sudah kami sepakati ini dapat menjadi budaya positif, terutama bagi kelas kami, dan juga kami dapat memberikan budaya positif bagi lingkungan sekolah kami.